Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, sudah bersama saya narasumber bernama Andi. Nama ini sudah kami samarkan. Nanti Andi akan bercerita mengenai pengalaman hidup dan juga masalah hidupnya selama ini. Selain Mas Andi juga ada Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah Sama-sama Mas Farid. Tawakal. Alhamdulillah. Ya. Baik pemirsa dan Pak Ustadz, kita langsung aja tanya ke Mas Andi. Mas Andi datang ke Tawakal, katanya ada masalah yang ingin diceritakan. Boleh ceritakan dari sekarang, Mas? Baik Mas, sebelumnya saya tujuh bersaudara. Saya anak terakhir, tujuh bersaudara. Saya ditinggal ayah saya selama saya umur 2 bulan. Ayah saya pergi meninggalkan keluarga saya waktu masih umur 2 bulan. Dia demi wanita lain. Mas Andi udah dikasih tahu siapa kalau ayah pergi meninggalkan untuk ke wanita lain? Sama kakak saya, katanya dia tuh pergi meninggalkan ibu saya, tapi tidak menceraikan ibu saya. Jadi dia meninggalkan ibu saya begitu saja. Terus kemudian setelah ayahnya pergi meninggalkan keluarga, sehari-hari seperti apa itu di rumah? Yang cari nafkahnya siapa? Saya selaku pribadi, kalau untuk masalah nafkah, nyari uang sendiri, berlaku itu apa seperti jualan gitu. Tapi jualannya Ibu jualan maksudnya? enggak, saya sendiri. Sendiri, Iya. berarti di usia berapa udah mulai jualan? Udah 7 tahunan. 7 tahunan udah jualan. Jadi kakak-kakaknya yang lain kemana? Pada kerja juga. Kerja ngurus juga? iya. Oke, Pak Ustadz, ini mereka sudah bisa survive dengan bisa mencari kerjaan sendiri, cari usaha sendiri lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Lalu kemudian apakah tanggung jawab seorang ayah ini sudah selesai karena mereka sudah Wah ya belum bekerja Mas. atau gimana nih Pak Ustadz? Belum. Jadi ini lagi-lagi kita mendengarkan cerita yang sangat tragis. Hanya gara-gara ulah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu Mas Faris. Ya. Ini sudah punya anak 7. Dan Mas Andi ini, Andi ya, Ya. Mas Andi ini anak yang terakhir. Terakhir ditinggal begitu saja. Akhirnya setelah ayah meninggalkan ibu, kakak-kakak akhirnya juga buyar semuanya cari kehidupan sendiri-sendiri gitu Mas Andi. Dan Mas Andi juga dibiarkan kakak-kakaknya ini untuk ngurus dirinya sendiri-sendiri hingga Mas Andi akhirnya bekerja sejak umur 7 tahun itu. Terus sekolahnya gimana Mas Andi? Sampai lulus SD doang, Ustaz. Semua dari Mas Andi aja atau semua kakak-kakaknya juga ada Yang lulus sekolah? SD cuma 2 orang. 2 orang, selebihnya? Lulus SD 2 orang. Selebihnya nggak lulus karena mencari kesibukan untuk mencari uang. Untuk, iya. Untuk hidup sehari-hari, ya Allah. Masya Allah. Ini bentuk kedaliman yang luar biasa. Saya bisa mengatakan ini kedaliman. Karena ini anak yang mestinya memperoleh hak, memperoleh perlindungan, ternyata diterlantarkan begitu saja. Ini sudah bentuk kedaliman dari ayahnya. Dalam salah satu hadis yang diceritakan oleh Ibnu Muawiyah, Nabi pernah ditanya, ya Rasul, apa kewajiban seorang laki-laki terhadap istrinya? Rasul menjawab, dia memberikan makan, dia memberikan pakaian, dan tidak boleh menampar muka, memukul wajah, itu tidak boleh. Nah, artinya tugas-tugas ini tugas dasar ini, Mas Faris. Ini sudah tidak dilaksanakan. 7 anaknya terbengkelai semuanya pendidikan, kehidupannya, gitu. Nah, Mas Andi ini luar biasa, anak 7 tahun sudah diberi tugas, terpaksa menjalankan tugas untuk mencari nafkah sendiri. Ibunya gimana? Gimana terus kemudian setelah ditinggal kondisi ibu? Ibu mengalami stres berat. Dia kayak gangguan jiwa gitu. Setelah bapak pergi, dia jadi kayak orang linglung begitu pokoknya. Jadi dia suka ngomong-ngomong sendiri gitu.
Dari kalian semua bersaudara nggak ada yang coba mencari di mana ayah berada gitu? Saya mencari sama kakak saya dan saya diajak sama kakak saya untuk ke tempat bapak saya. Pas itu saya di tempat udah di sana, bapak saya seolah dia tuh tidak menganggap saya anaknya gitu. Ayo Kak, kita ke rumah Ayah. Tunggu deh, Ayah udah gak bakal nerima kita lagi. Ayo coba dulu. Enggak deh, kita pulang aja. Enggak mau, ayo kita. Udah, Ayah udah gak bakal nerima kita lagi deh. Ini ke rumah Ayah, ayo. Ayo Kak. Ayah. Ayo Kak. Ayah. Jadi kita pulang aja. Ayah. Tuh Ayah Kak. Ayah. Ayo. Siapa kamu? Ayah, ini aku Andi. Andi Ayo lagi. kita pulang ya, ibu sakit ya di rumah ya. Apa lagi? Orang masih di sini kok suruh pulang. Sini rame-rame. Nggak tahu ini mah. Mereka siapa? Anak kecil. Ini ayah Kakak nggak saya. kenal sama Kok dia mereka. nggak kamu aja? Itu dia dari tadi bapak bingung. Ayah pulang ya. Ayo pulang. Sini ibu. Berisik tau nggak? Sih. Ini nanti bapak jelasin di dalam nanti. Pak. Tuh. Udah lah, kalian pergi aja. Pergi. Ayo, kita langsung ke dalam. Ayah. Oke, Pak Ustadz. Oke lah kalau misal bilang poligami ya memang ada. Ya, Cuma dengan cara seperti ini apakah mulia Pak Ustadz? sudah jelas Mas. Ini kan soal keadilan. Iya. Syarat poligami pun itu harus dengan keadilan, Mas Farid. Iya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidata. Kalau Anda takut untuk berbuat tidak adil, maka satu saja. Ini adil ini pengertiannya baik terhadap istri-istri maupun terhadap anak. Semua anak dari istri itu. Lah ini sudah jelas. Dia sudah meninggalkan. Itu saja sudah tidak adil. Sampai kondisi istrinya stres, depresi, dia sudah tidak mau tahu. Nah, ini demi wanita lain. Ya, ini sudah tidak adil terhadap sesama istrinya. Iya. Kalau kita boleh mengatakan sesama istrinya sudah tidak adil, apalagi ini statusnya belum dicerai. Yang kedua tidak adil terhadap anaknya. 7 anak ditelantarkan. Masya Allah, gitu. Ada orang yang tega seperti itu. Ya maaf Mas Faris, hewan aja tidak sebegitu teganya menelantarkan anaknya. Ya, sebuah-sebuah harimau dia masih memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Dia masih menjaga anak-anaknya untuk memberi makan. Nah, ini 7 anak ditelantarkan, subhanallah. Ini tidak hanya melanggar hukum agama, ini sudah melanggar hukum sosial, hukum negara, hukum bermasyarakat sudah dilanggar semua. Pasti rumah tangga yang barunya jauh dari berkah pasti Pak Ustadz ya. Ya, saya naudzubillah min dzalik Mas Farid. Jadi kebahagiaan semua yang dia peroleh seperti itu. Ya. Saya yakin dia nggak akan bahagia hidupnya. Lalu Mas Andi, udah pernah coba bawa ke dokter belum? Atau setidaknya mencobalah ke dokter atau berobat gitu? Saya mungkin ngerti lah, mungkin keadaan ekonomi nggak ada, tapi udah pernah mencoba satupun gitu, udah pernah? Untuk ke dokter sih udah. Udah. Iya Mas. Kata dokter dia itu emang gangguan jiwa, stres berat gitu ya, jadi gangguan jiwa gitu. Cuman kita sekeluarga gitu ya mencoba mencari kayak yang lain tuh, kayak misalkan ke yang pintar-pintar gitu Pak Mas. Yeah. Pas ditanya sama orang pintar, ibu itu saya itu katanya ada yang nempelin sumber daya jin gitu, sosok makhluk halus gitu. Pak Ustadz, memang benar bisa ada Ya. makhluk halus jin menempel di kita? Ya, itu bisa Mas Faris. Jadi itulah pentingnya para ulama dulu, ajaran Islam mengatakan supaya kita lebih banyak berzikir, gitu. Karena kalau kita banyak berzikir, maka hati kita itu menjadi tentram, hati kita menjadi tenang dan tidak kosong. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu akan bisa menenangkan, menenteramkan hati. Kalau hati tenang, hati tentram, tidak kosong, maka dia akan bisa terlepas dari seluruh godaan-godaan dari makhluk-makhluk halus yang lainnya. Artinya dengan hati kosong, gampang makhluk lain untuk masuk ke situ. Pak Itu Ustadz. masuk kosong karena ini memang ilmu spiritual, bukan ilmu medis ya. Kalau medis itu terkait dengan sesuatu yang faktual, ilmiah, saintifik, itu larinya mesti pada diagnosis saraf, diagnosis faktor kejiwaan, gitu ya.
Nah kadang ini bisa mengalami konvergensi situasi medis karena kejiwaan yang kosong. Itu makhluk-makhluk halus bisa menggoda manusia, bisa memasuki batinnya manusia dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Masuk karena dia tidak membentengi dengan... Iya, makanya kalau dalam suasana kita resah, dalam suasana kita depresi, ajaran Islam membimbing kita untuk banyak berzikir, untuk banyak beribadah, banyak membaca Quran, supaya satu, secara spiritual kita menemukan gantungan hanya kepada Allah, dan secara kejiwaan jiwa kita menjadi stabil karena ada proses kanalisasi yang positif, kira-kira seperti itu. Nah, Mas Andi begitu mengetahui kalau dibilang itu ada jin yang menempel, gimana reaksi keluarga? Kalau kata orang pintar, ini sebenarnya sih juga ada yang kayak semacam yang guna-guna gitu. Ada yang sirik gitu sama keluarga kita. Gitu. Udah cari tahu siriknya dari mana gitu? Apa yang bikin mereka sirik? Kurang tahu juga, soalnya saya waktu masih kecil juga ibu saya udah begitu. Ya, dia juga kadang-kadang suka kalau lagi pas malam Jumat gitu, pas suka ngomong sendiri, kambuh sendiri, teriak-teriak sendiri, teriak-teriak sambil nangis gitu. Saya suka kasihan gitu lihatnya. Mas Andi, Iya, Pak Ustadz. lalu bagaimana ya, mohon maaf ini ya, tetangga-tetangga atau saudara apakah pernah ada yang Ngebantu. peduli atau membantu dengan keadaan ibu yang seperti itu? Kalau tetangga kayak mendoakan bibi, kayak saudara gitu ya, menurut emak saya tuh jadi kayak jijik gitu, misalkan lah orang dia itu stres ngapain gini-gini katanya gitu ya, ngapain dibantu juga istilah gini. Lalu juga dia juga punya pikiran gitu Pak Ustadz. Nah itu kan saudara jatuhnya. Kalau dari tetangga gitu ngelihat keluarga Mas Andi sendiri Ada yang peduli. Ya paling peduli juga dia paling bantu sekedar kayak ngasih makan misalkan ya ngasih nasi gitu, itu juga nasi kadang ya bekas kemarin kadang gimana gitu, tapi alhamdulillah sih saya cuman bersyukur tetap dimakan karena posisi saya sama sekali untuk mencari duit, mencari nafkah nggak ada gitu. Kakak saya juga kekurangan gitu Mas. Nah selama berjualan, selama usaha ada halangan nggak atau apa nggak? Ada. Saya suka diledekin sama teman-teman saya karena saya berjualan gorengan setiap hari. Terus saya diisengin sama teman-teman saya sampai itu jualan saya tuh sampai terjatuh. Berapa Bu? 1.000 Bu. 5 ya. Itu lagi Bu. Jadinya ya. Iya. Bu kembaliannya. Jadi pakai buat kamu aja. Oh, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Makasih ya. Kayaknya tuh dapat duit buat makan. Lumayan. Kayaknya aku makan juga hari ini. 1.000. Andi, ini duit. Jangan Dimas. Dimas itu duit aku sini. Duit gua kali. Sini dua berisik lo. Berisik lo. Jangan. Berisik. Kita jadi lagi sini. Aduh. Berisik lo dia lo. Dasar lo ya Bapak. Aduh. Mainan aku. Dimas. Hari ini aku gak makan deh. Sampai sekarang ibu kondisinya gimana? Kondisi ibu saya masih tetap Depresi. Dia pokoknya kalau setiap malam Jumat dia suka kambuh, suka nangis jerit-jerit, suka minta tolong gitu. Kalau bahasa Sundanya mah aduh teuing gitu kehidupan teh gitu. Dia tuh kadang suka sadar kalau dia di hari Jumat itu, tapi ntar kambuh lagi gitu. Itu Pak Ustadz. Ini yang saya khawatirkan ibunya ini karena saking depresinya Mas Faris, Iya. ya dia kena gangguan saraf. Karena kalau sudah depresi sangat takut seperti itu, biasanya larinya ke saraf dan itu harus mendapat terapi yang intens dari psikolog ya, dari ahli jiwa. Nah, Mas Andi, ya mungkin Mas Andi ini mungkin melalui forum ini, Iya. melalui acara tawakal. Ini
bisa menjadi kabar bagi kita semua. Karena menurut saya menangani ibunya Mas Andi ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Ya. Tanggung jawab sosial. Syukur ini ada negara harus ikut memperhatikan nasibnya Mas Andi, karena tidak mungkin ini dibebankan sendiri kepada Mas Andi ya, yang anak kecil usia segini dia harus ngerawat menjaga ibunya, sementara saudara-saudaranya sudah enggak kesulitan dengan cara hidupnya sendiri. Nah, Mas Andi mungkin bisa minta tolong ya ke RT, RW, ke lurah supaya ini ibunya ini ditangani, kalau bisa negara atau pemerintah bisa turut membantu terjadinya ini, karena ini agama juga menganjurkan begitu dan ini menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan itu gitu. Jadi ini yang saya sarankan seperti itu, supaya beban ini tidak tertumpah kepada Mas Andi sendirian gitu ya. Jadi Mas Andi sekarang kan ada beberapa kakak yang udah pergi dari rumah nih. Sekarang udah ada berapa yang masih ada di rumah tinggal bareng? Kakak saya yang perempuan yang deket sama saya, yang nomor 6, dia sama emak saya sekarang. Udah menikah dia? Udah nikah, punya anak 2. Punya anak 2. Kemudian suaminya? Suaminya kadang-kadang pengangguran, jadi dia susah nyari kerjaan. Kadang kayak bangunan gitu, kadang kalau ada panggilan ya kerja, kalau nggak ya Enggak. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu halal ya yang pengen dilakukan ya. Ini Pak Ustadz, apa yang mereka lakukan, kerja, merawat orang tua, mungkin yang ada di dalam hati Mas Andi adalah kok nggak selesai-selesai ini cobaan buat dia gitu. Kan dia juga mencoba jalan dengan jalan yang benar gitu Pak Ustadz. Ya, jadi Mas Andi, ini Mas Andi lagi diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mas Andi sedang dibebani hidup, tetapi yakinlah Mas Andi bahwa beban hidup, beban penderitaan, beban bukan gantungan hanya kepada Allah, dan secara kejiwaan jiwa kita menjadi stabil karena ada proses kanalisasi yang positif, kira-kira seperti itu. Nah, Mas Andi begitu mengetahui kalau dibilang itu ada jin yang menempel, gimana reaksi keluarga? Kalau kata orang pintar, ini sebenarnya sih juga ada yang kayak semacam yang guna-guna gitu. Ada yang sirik gitu sama keluarga kita. Udah cari tahu siriknya dari mana gitu? Apa yang bikin mereka sirik? Kurang tahu juga, soalnya saya waktu masih kecil juga ibu saya udah begitu. Ya, dia juga kadang-kadang suka kalau lagi pas malam Jumat gitu, pas suka ngomong sendiri, kambuh sendiri, teriak-teriak sendiri, teriak sambil nangis gitu. Saya suka kasihan gitu lihatnya. Mas Andi, Iya, lalu bagaimana ya, mohon maaf ini ya, tetangga-tetangga atau saudara apakah ada yang peduli atau membantu dengan keadaan ibu yang seperti itu? kalau tetangga kayak mendoakan bibi, kayak saudara gitu ya, melihat emak saya tuh jadi kayak jijik gitu, misalkan lah orang dia itu stres ngapain gini-gini kata gitu ya, ngapain dibantu juga istilah gini. Terus juga dia juga punya pikiran gitu Pak Ustadz. Nah itu kan saudara jatuhnya. Kalau dari tetangga gitu ngelihat keluarga Mas Andi sendiri ada yang peduli. Ya paling peduli juga dia paling bantu sekedar kayak ngasih makan, misalkan ya ngasih nasi gitu. Itu juga nasi kadang ya bekas kemarin, kadang gimana gitu. Tapi alhamdulillah sih saya cuman bersyukur tetap dimakan, karena posisi saya sama sekali untuk mencari duit, mencari nafkah nggak ada gitu. Kakak saya juga kekurangan gitu Pak Mas. Nah selama berjualan, selama usaha ada halangan nggak tuh, apa nggak? Ada. Saya suka diledekin sama teman-teman saya karena saya berjualan gorengan setiap hari. Terus saya diisengin sama teman-teman saya sampai itu jualan saya itu sampai terjatuh Mas. Berapa satu? 1.000 Bu. 5 ya. Itu lagi Bu. Jadinya ya. Ya. Ibu kembaliannya. Jadi buat kamu aja. Makasih ya Bu. Sama-sama. Kasih ya. Akhirnya tuh dapat duit buat makan. Lumayan. Akhirnya aku makan juga hari ini. Ibu. Andi, ini tuh. Jangan Dimas. Dimas itu kita.
Sampai sekarang ibu kondisinya gimana? Kondisi ibu saya masih tetap depresi. depresi. Dia pokoknya kalau setiap malam Jumat dia suka kambuh, suka nangis jerit-jerit, suka minta tolong gitu. Kalau bahasa Sundanya mah aduh teuing gitu kehidupan teh gitu. Dia tuh kadang suka sadar kalau dia di hari Jumat itu, tapi ntar kambuh lagi gitu. Itu Pak Ustadz. Ini yang saya khawatirkan ibunya ini karena saking depresinya Mas Faris. Iya. Ya, dia kena gangguan saraf. Karena kalau sudah depresi sangat akut seperti itu, biasanya larinya ke saraf dan itu harus mendapat terapi yang intens dari psikolog ya, dari ahli jiwa. Mas Andi, ya mungkin Mas Andi ini mungkin melalui forum ini, melalui acara Tawakal ini Mas Faris ya, ini bisa menjadi kabar bagi kita semua. Karena menurut saya menangani ibunya Mas Andi ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab sosial. Syukur ini ada negara harus ikut memperhatikan nasibnya Mas Andi karena tidak mungkin ini dibebankan sendiri kepada Mas Andi ya, yang anak kecil usia segini dia harus merawat menjaga ibunya sementara saudara-saudaranya sudah enggak kesulitan dengan cara hidupnya sendiri. Nah, Mas Andi mungkin bisa minta tolong ya ke RT, RW, ke lurah supaya ini ibunya ini ditangani, kalau bisa negara atau pemerintah bisa turut membantu terjadinya ini, karena ini agama juga menganjurkan itu dan ini menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan itu gitu. Jadi ini yang saya sarankan seperti itu, mungkin supaya beban ini tidak tertumpah kepada Mas Andi sendirian gitu ya. Jadi Mas Andi sekarang kan ada beberapa kakak yang udah pergi dari rumah nih. Sekarang udah ada berapa yang masih ada di rumah tinggal bareng? Kakak saya yang perempuan yang deket sama saya, yang nomor 6, dia sama emak saya sekarang. Udah menikah dia? Udah nikah, punya anak 2. Punya anak 2. Kemudian Suaminya kadang-kadang pengangguran, jadi dia susah nyari kerjaan. Kadang kayak bangunan gitu, kalau ada panggilan ya kerja, kalau enggak ya enggak. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu halal ya yang pengen dilakukan ya. Ini Pak Ustadz, apa yang mereka lakukan, kerja, merawat orang tua, mungkin yang ada di dalam hati Mas Andi adalah kok nggak selesai ini cobaan buat dia gitu kan. Kan dia juga mencoba jalan dengan jalan yang benar gitu Pak Ustadz. Ya, jadi Mas Andi, ini Mas Andi lagi diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mas Andi sedang dibebani hidup, tetapi yakinlah Mas Andi bahwa beban hidup, beban penderitaan, beban ujian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الذي وسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Yang Mas Andi terima pada saat ini itu dari Allah dan merupakan ujian. Insya Allah Mas Andi kuat untuk menerima itu. Kalau Mas Andi ikhlas, Mas Andi sabar, tawakal menerima semuanya ini, insya Allah ini akan menjadi tabungan untuk menuju kebahagiaan Mas Andi, insya Allah di dunia dan akhirat. Ya, Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan dari hamba tersebut. Artinya kalau Allah menguji Mas Andi begini, insya Allah Mas Andi akan kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Syaratnya satu ya Mas Andi ya. Ya, Satu, Ustaz. Mas Andi sabar. Jadikan pengabdian Mas Andi kepada ibu secara tulus dan ikhlas. Insya Allah ini akan membawa barokah. Amin. Ya, membawa barokah. Yang kedua, Mas Andi bisa minta tolong kepada yang lain, dalam hal ini lembaga negara, atau cari ustadz atau ulama yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak dialog, ya, sehingga bisa sedikit meringankan beban, meringankan penderitaan Mas Andi untuk ini. Mudah-mudahan ini melalui acara tawakal ini ada orang-orang atau lembaga-lembaga yang concern untuk memperhatikan masalah ini, ya, sehingga ibunya nanti diambil alih perawatannya oleh negara atau oleh yayasan, sehingga Mas Andi nanti bisa fokus untuk belajar, fokus untuk menyongsong masa depannya yang akan datang, kira-kira seperti itu. Tapi saya tanya ke Mas Andi, kalau misalnya ibu ini atau ditangani oleh orang lain atau lembaga lain, bagaimana Mas Andi kira-kira? Justru itu Pak Ustadz, saya tuh pengen mak saya tuh sembuh. Saya pengen tahu dia tuh kayak orang-orang lain gitu Pak Ustadz. Karena saya dari kecil belum pernah ngerasain gitu kasih sayang dari orang tua, mau itu ayah ataupun ibu. Karena dari kecil saya udah terlantar. Iya, ditinggalkan ayah, ibu sakit ada ya. kakak saya gitu, iya. Saya dengar katanya Mas Andi sempat mau bunuh diri ya. Iya benar Mas. Gimana? Sampai saya mau gantung diri karena saya kayak hidup ini saya nggak ngerasa adil, karena saya itu nggak kayak orang lain gitu. Itu kapan Mas Andi mau melakukan hal seperti itu? Saya lakukan waktu umur saya masih sekitar 10 tahunan. Ya Allah. Ya Allah, kenapa nasibku seperti ini? Gak ada yang peduli sama aku, gak ada yang sayang sama aku. Andi kamu ngapain? Lepasin Andi. Kakak mohon, please Andi lepasin. Andi kamu ingat ibu Andi. Ibu nggak sakit Andi. Tolong Andi lepasin. Dengerin kakak Andi. Lepasin Andi. Duduk. Andi, kamu kenapa ngelakuin itu Andi? Itu nggak baik Andi. Kamu harus kuat. Ingat ibu Andi. Kak, gak ada yang sayang sama aku, Kak. Siapa bilang gak ada yang sayang sama kamu? Kakak sayang sama kamu, ibu sayang sama kamu. Kamu harusnya kuat, kamu sebagai laki-laki, kamu harusnya ngelindungin kakak sama ibu, Andi. Bukan kayak gini, Andi. Kamu harus kuat, kamu harus janji sama kakak. Kamu gak akan ngelakuin ini lagi. Kamu gak boleh, Andi. Kakak gak mau kehilangan kamu, Andi. Udah, kamu harus janji. Andi, lihat kakak. Lihat kakak. Kamu gak boleh ngelakuin ini lagi. Kamu gak boleh. Oke. Cuma mikir satu Pak Ustadz, ayahnya ketika melakukan itu meninggalkan keluarga tidak memikirkan hal-hal seperti ini nih, astagfirullah. Ini yang disebut dengan orang mabuk kehidupan, Mas Farid. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Orang seperti ini adalah orang yang sakit, orang yang tertutup mata hatinya, dan Allah timpahkan lagi kesakitan itu sehingga tidak melihat penderitaan anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, tidak melihat
kesulitan beban hidup yang ditinggal 7 anak secara tinggalkan begitu saja, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi sehingga sampai ada mau gantung diri, mau bunuh diri karena saking susahnya penderitaan ini. Mas Andi, lalu apa yang membuat Mas Andi kemudian gagal dan gak jadi bunuh diri itu gimana ceritanya waktu itu? Kakak saya perempuan Oh, menyadarkan saya, kamu kalau misalkan bunuh diri, kamu akan merasa tenang dengan keemas ini. Terus kita gimana? Lagi emak, lihat emak kan gitu ya. Dia sekarang juga tersiksa, tapi dia susah Ustaz. jadi ini pelajaran Mas Andi ya. Saya sendiri Mas Farid belum tentu bisa menerima cobaan seperti ini. Dan kalau kita sih ngomong gampang sabar, betul. kita ngomong terima, tapi ya itu tadi yang saya katakan, Allah sudah menguji dan Mas Andi insya Allah kuat. Wala ta'asyu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah. Seluruh apa yang Mas Andi terima, seluruh apa yang Mas Andi alami, ini adalah cobaan dari Allah. Kalau Mas Andi bisa melampaui ini dengan ikhlas, melampaui ini dengan tawakal, ini insya Allah menjadi tabungan kebahagiaan Mas Andi kelak di kemudian hari. Karena Allah akan membalas kepada semua hamba-Nya yang sudah diuji, yang sudah dicoba dengan segala kesulitan-kesulitan. Mas Andi, di tengah kondisi ibu seperti itu, ada nggak pernah Mas Andi atau kakaknya Mas Andi mencoba ngomong ke ibu mengenai kondisi sekarangnya seperti apa itu untuk bisa merelakan kepergian ayah? Kalau untuk menanyakan itu sering, apalagi kalau saya sekarang kan posisi di Jakarta ya, kalau pulang kampung saya suka tanya, Ma itu sadar Ma, kita anak udah gede-gede semua, udah punya cucu, kapan Ma sembuh gitu ya. Tapi dia kalau udah ajak ngomong ya nyambung, cuman ntar berapa menitnya lagi dia tuh kambuh lagi gitu lagi ya. Cuman dia tuh tahu, anak cucunya tahu gitu. Cuman ya gitu kayak jadi kalau pas sadar dia bisa diajak komunikasi, bisa mengenali anak-anaknya gitu ya. Tapi kalau pas nggak sadar itu terus blank, hilang, terus ngomong sendiri gitu. Iya, ngomongnya nggak jelas kemana-mana gitu. Mas Andi tadi bilang katanya di Jakarta, emaknya di kampung. Mas Andi di Jakarta bekerja sudah? Bekerja, Mas. Di bidang apa dan di mana boleh tahu? Alhamdulillah ada teman saya masukin, walaupun saya lulusan SD, di suatu restoran. Di sana saya dulu bekerja sebagai cuci piring. Cuman manajer saya katanya dia masih muda, lebih baik di depan saja katanya. Lagian anaknya juga murah senyum katanya. Beradaptasinya juga cepat gitu. Dan aku dipindahin jadi waiter.